Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inaya Rafanur Aulia bersama dengan anggota kelompok 5 lainnya, yaitu Adita Wignya Ningtyas, Devina Aisyah, dan juga Salwa Salsabila. Untuk pokok bahasan dalam materi ini, nanti kita akan membahas tentang definisi RAKL, karakteristik, pengacakan dan tata letak RAKL, model linear dan rangkaian keragaman, kemudian ada efisiensi relatif dari RAKL terhadap RAKL, data hilang, dan juga contoh soal serta latihan soal. Next. Yang pertama, definisi rancangan acak kelompok tetap atau RAKL. Jadi, RAKL ini salah satu metode rancangan percobaan yang nanti digunakan karena ada faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil percobaan selain perlakuan utama. Faktor ini kita sebut dengan kelompok atau blok. Tujuannya, kita akan mengurangi variasi yang muncul akibat perbedaan dalam blok tersebut. Rancangan acak ini nanti akan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi kalau misalkan ada faktor lain yang menyebabkan perbedaan antar unit percobaan, kita harus kelompokkan ke dalam blok. Karena nanti percobaan kalau kita nggak kelompokkan ke dalam blok, percobaan bisa nggak homogen. Contohnya ini percobaan menjadi tidak homogen misalnya karena ada siswa yang memiliki gaya belajar berbeda atau ada misalkan di lahan pertanian memiliki tingkat kesuburan berbeda. Next, ada contoh kasusnya. Misalkan, di sini kita ingin meneliti pengaruh 3 jenis media pembelajaran terhadap pemahaman siswa. Nah, tapi ternyata ada faktor lain yang bisa mempengaruhi pemahaman siswa. Misalnya, gaya belajar siswa itu sendiri. Gaya belajar siswa ada 3, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kalau kita langsung membandingkan hasil tanpa mempertimbangkan gaya belajar, bisa jadi kita berpikir kalau misalkan satu media pembelajaran itu bakal terlihat lebih efektif. Padahal lebih efektif ini mungkin karena kebetulan digunakan oleh siswa yang memang memiliki gaya belajar yang sesuai dengan media tersebut. Kemudian karena ada variasi tidak homogen yaitu antar gaya belajarnya, kita harus menggunakan RAKL untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, atau kita sebut blok kelompok-kelompok tadi. Lalu, kita berikan media pembelajaran secara acak dalam setiap kelompok gaya belajar. Nah, dengan cara ini, kita bisa melihat dampak media pembelajaran terhadap pemahaman siswa ini dengan lebih akurat. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salwa. Baik, terima kasih Naya. Jadi selanjutnya ada karakteristik dari RAKL. Nah, yang pertama ini digunakan untuk lingkungan yang heterogen atau tidak homogen, yang mana artinya itu RAKL itu lebih cocok digunakan ketika kondisi lingkungan itu bervariasi, sehingga kita memerlukan pengelompokan untuk mengontrol faktor luar yang mempengaruhi hasil percobaan. Terus yang kedua itu ada perlakuan diatur dalam masing-masing kelompok atau blok. Jadi setiap bloknya itu mewakili kondisi yang seragam dalam suatu faktor tertentu. Kemudian yang ketiga ada setiap perlakuan muncul dalam setiap blok atau kelompok. Jadi semua perlakuan harus diberikan minimal satu kali dalam setiap blok agar perbandingannya itu setiap bloknya itu sama. Terus yang keempat itu ada kelompok sebagai ulangan atau pengulangan dalam tiap kelompok kondisi harus homogen. Jadi, kelompok atau bloknya itu sebagai unit pengulangan dalam suatu percobaan, dan di dalam satu blok atau kelompoknya itu, unit percobaan dibuat seseragam mungkin. Kemudian yang kelima ada pengacakan dilakukan dalam masing-masing kelompok. Itu untuk mengurangi biasnya, jadi kita harus melakukan pengacakan di setiap kelompoknya. Kemudian yang terakhir, itu banyak digunakan pada penelitian lapangan. Jadi sama seperti tadi, RAKL itu sering digunakan dalam penelitian yang di luar ruangan. Jadi kayak pertanian, peternakan, dan di lingkungan. Karena faktor-faktor luarnya itu mempengaruhi jadi kayak jenis tanah, iklim, ataupun lokasinya. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada pengacakan dan tata letak RAKL. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada bagi unit percobaan menjadi sebanyak R kelompok.
R kelompok atau blok yang sama besar sebesar T unit percobaan, di mana R-nya ini sebagai banyaknya ulangan atau banyaknya pengulangan, dan T-nya itu sebagai banyaknya perlakuan. Kemudian kita bisa menomori setiap percobaan dengan cara yang mudah dan diurutkan per bloknya. Jadi kita misal blok pertama kita urutin dari angka 1 sampai T banyaknya pengulangan, banyaknya perlakuan. Kemudian yang blok kedua itu dari T+1 sampai 2T sampai blok ke R dikurangi 1 dikali T tambah 1 sampai RT. Nah, kemudian setiap perlakuan itu kita letakkan pada kelompok-kelompok, pada masing-masing kelompok itu secara acak. Jadi kita melakukan pengacakannya itu bisa melalui Excel ataupun kita bisa manual secara melakukan dengan pengundian. Kemudian selanjutnya, Dita. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kita memiliki 6 perlakuan, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5 dan P6 dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali, yang berarti T-nya itu 6 dan R-nya itu 4. Jadi ada 4 blok dengan masing-masing bloknya itu berisi 6 unit. Kemudian kita bisa nih, setiap unit percobaan kita urutin per kelompok. Dengan kelompok satu itu kita urutin dari angka 1 sampai 6, kemudian kelompok 2 itu 7 sampai 12, kelompok 3 itu 13 sampai 18, dan kelompok 4 itu 19 sampai 24. Kemudian kita letakkan P1 sampai P6-nya di setiap kelompoknya itu, kelompok 1 sampai kelompok 4 itu secara acak. Nah, kalau manual ini kita bisa ngelakuin dengan pengundian tadi. Nah, tapi kita juga bisa gunain Microsoft Excel untuk melakukan pengacakan. Boleh ke Excelnya nggak, Dit? Nah, jadi ini kan ini udah saya acak. Jadi misal yang ini di kelompok satu itu masih urut P1 sampai P6-nya. Nah, kemudian di angka acaknya ini kita bisa pakai kode yang RAND. Jadi sama dengan R, aduh sorry, maaf, jelek ibu tulisannya. Jadi di angka acak ini kita bisa masukin rumusnya itu sama dengan RAND, jadi kurung tutupnya itu kosong. Nah, nanti angka acaknya langsung bakal keluar dan langsung di drag down ke bawah. Itu baru eh, kita tinggal urutin perlakuannya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Itu nanti bakal bisa kita lihat dari P1, P2, P3, P4 sampai P6-nya itu yang mana yang baris pertama sampai baris terakhir di kelompok satu. Nah, seperti ini. Ini kan udah diacaknya. Nah, ini pengacakan kelompoknya. Jadi, di kelompok satu itu baris pertama itu ada P3, baris kedua itu ada P4, baris ketiga itu ada P2, kemudian P1, P6, P5. Di kelompok 2 itu ada P6, P2, P5, P3, P4, dan P1, dan seterusnya. Jadi, setiap kelompoknya itu kita sudah melakukan pengacakan. Boleh deh, balik lagi ke PPT. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adita. Oke, nah jadi kita misalkan kita punya data kelompok dan perlakuan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di tabel di sini, di mana untuk kelompoknya itu menjadi barisnya, kemudian untuk kolomnya itu adalah perlakuannya. Nah, di sini ada kelompok dari K1 sampai KR, jadi ada R kelompok, kemudian untuk perlakuannya itu dari P1 sampai PT atau sampai perlakuan T gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada total perlakuan atau Y I titik. Nah, Y I titik ini adalah jumlah dari setiap perlakuannya. Jadi misalnya kita lihat di kolom P1, kalau kita jumlahkan semua datanya itu akan menjadi Y1 titik. Dan seterusnya sampai ke perlakuan ke T. Nah, kalau kita jumlahkan dia akan menjadi Y I titik. Nah, kemudian di sini untuk total kelompok atau Y titik J,
itu bisa kita lihat per kelompoknya. Jadi misalnya kita lihat di baris pertama, di sini ada baris K1. Nah, di K1 ini kalau kita jumlahkan semua datanya, nanti akan menjadi Y.1 dan seterusnya sampai kelompok ke R. Nah, kalau kita jumlahkan semua ini, dia akan menjadi Y.J. Nah, kalau untuk total keseluruhan atau Y titik-titik, itu adalah seluruh hasil dari setiap perlakuannya. Jadi, kalau semua data kita jumlahkan, itu akan menjadi Y titik-titik. Nah, Y titik-titik ini sebenarnya sama kayak Y I titik, karena kalau misalnya kita jumlahkan ya dari Y1 titik dari satu titik sampai si YT titik ini, kalau dijumlahkan akan sama dengan YI titik. Nah, begitupun juga dengan si total kelompoknya. Kalau kita jumlahkan semuanya ini, akan menjadi Y titik J. Nah, Y titik J ini juga sama dengan Y titik titik. Jadi, intinya untuk perhitungannya nanti gitu ya, itu bisa apa ya? Jadi Y titik-titik itu sebenarnya sama aja kayak Y I titik ataupun Y titik J. Yang mungkin kalau misalnya nanti pas di perhitungan ANOVA-nya gitu, itu biasanya ada Y bar I titik misalnya, atau kayak rata-rata dari perlakuannya. Nah, itu kita bisa pakai notasinya si Y I titiknya aja. Tapi dibagi sama berarti si perlakuannya itu ada berapa. Nah, kalau misalnya untuk yang rata-rata keseluruhan kita bisa pakai yang ini, notasinya ini. Kalau misalnya pakai rata-rata kelompok kita bisa pakai notasi yang ini. Nah, terus selanjutnya untuk tabel ini itu juga sebenarnya bisa dibalik. Sebentar. Nah, untuk data kelompok dan perlakuan ini sebenarnya kita bisa bikin juga secara terbalik. Jadi, kelompoknya ini sebagai kolom, kemudian perlakuannya itu sebagai baris. Dan berlaku juga hal yang sama seperti yang tadi dijelaskan. Dan kemudian, selanjutnya ini ada model linear aditif dari RAKL, di mana model linearnya itu adalah YIJ eh, sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ. Di mana ini adalah perlakuan. Di mana perlakuannya itu dari 1 sampai ke T, kemudian untuk J ini adalah ulangan atau jumlah kelompoknya gitu ya, dari 1 sampai R. Kemudian YIJ ini adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Untuk mu ini adalah rataan umum, tau I ini adalah pengaruh perlakuan ke I, beta J adalah pengaruh kelompok ke J, dan epsilon IJ ini adalah error atau galat pada perlakuan ke I ulangan ke J. Nah, kemudian untuk perhitungan ANOVA-nya, untuk ragaman total itu sebenarnya kita dapat uraikan sebagai berikut. Dari yang sebelah kiri ini ada YIJ dikurang Y bar titik-titik. Nah, ini bisa kita manipulasi seperti yang di kanan. Jadi YIJ dikurang Y bar I titik ditambah Y bar I titik dikurang Y bar titik J ditambah Y bar titik J dikurang Y bar titik-titik. Nah, dari sini kita jabarkan lagi seperti yang di bawah. Dijabarkan seperti ini. Nah, kemudian dari yang hasil ini, kalau kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan setiap kedua ruasnya, nah maka akan jadi rumus ini, rumus yang di bawah ini. Nah, rumus yang di bawah ini, eh, rumus yang ini itu adalah si jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, kemudian untuk rumus yang ini, yang awal, yang kalau kita lihat di Y-barnya ini kan yang apa ada I ya. Nah, I itu tadi perlakuan, berarti dia adalah JKP. Nah, kemudian untuk yang ini, itu adalah rumus dari JKK atau kelompok, jumlah kuadrat kelompok. Nah, yang terakhir ini adalah rumus dari jumlah kuadrat galat. Nah, seperti itu yang bisa kita lihat juga di tabel ANOVA-nya. Nah, ini untuk struktur tabel ANOVA dari RAKL.
Jadi untuk struktur tabelnya itu sebenarnya hampir mirip sama yang RAL, tapi kalau di RAKL kita tambahkan baris kelompok, karena kan kita rancangan acak kelompok lengkap ya, jadi ada dibagi kelompok kan, makanya di sumber keragamannya itu ada untuk kelompoknya. Nah, untuk derajat bebas masing-masing sumber keragaman berarti tergantung sumber keragamannya. Misalnya di sini perlakuan, karena perlakuan itu sampai ke T, maka derajat bebasnya T-1, kemudian untuk kelompok berarti dia R-1, galat itu derajat bebasnya T-1 dikali R-1, dan untuk total berarti dari data keseluruhan atau T dikali R dikurang 1. Untuk jumlah kuadrat di sini, kuadrat tengah dan F hitungnya. Kalau untuk F hitung di sini ada dua, yaitu untuk perlakuan dan kelompok. Nah, untuk perhitungannya atau rumus-rumus perhitungannya, di sini kita bisa cari dulu faktor koreksinya atau FK. FK itu adalah Y titik-titik kuadrat dibagi TR atau semua datanya. Kemudian untuk jumlah kuadrat total atau JKT, dia itu sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing data. Kemudian dikurangi FK. Untuk jumlah kuadrat perlakuan atau JKP itu adalah jumlah kuadrat masing-masing perlakuan dibagi jumlah kelompok, kemudian dikurangi FK. Nah, untuk jumlah kuadrat kelompok atau JKK itu sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing kelompok dibagi dengan jumlah perlakuan dikurang FK. Nah, untuk jumlah kuadrat galat itu berarti JKT dikurang JKP dikurang JKK. Nah, untuk kuadrat tengah perlakuan atau KTP kita bisa lihat si JKP-nya aja. Nah, JKP-nya berapa, kemudian dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu T-1. Nah, untuk kode tengah kelompok, kita bisa lihat JKK-nya, kemudian dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu R-1. Dan untuk kode tengah galat atau KTG, berarti kita bisa lihat JKG-nya, kemudian dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu T-1 dikali R-1. Nah, ini untuk F hitungnya, di sini ada dua, jadi ada F hitung untuk perlakuan dan F hitung untuk kelompok. Dimana kalau perlakuan berarti kita bisa bagi kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, kalau kita cari yang F hitung kelompok, berarti kita bisa pakai yang kuadrat tengah kelompok dibagi kuadrat tengah galat. Nah, ini tabel ANOVA-nya juga tabel ANOVA-nya lagi, tapi dengan apa ya, perhitungannya untuk masing-masing bagian. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesis dalam RAKL, kita dapat menguji hipotesis terkait pengaruh perlakuan dan pengelompokan. Di mana kalau pengaruh perlakuan, berarti H0-nya itu adalah tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan dan seterusnya hingga tau T itu sama dengan 0. Atau tidak ada pengaruh pemberian perlakuan pada nilai pengamatan. Kemudian untuk H1-nya, minimal ada satu perlakuan di mana tau I tidak sama dengan 0. Di mana I-nya ini dari 1 sampai ke T. Atau bisa diinterpretasikan sebagai minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Jadi kalau misalnya kita nanti tolak H0, maka kesimpulannya itu adalah minimal ada satu perlakuan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Kalau misalnya kita terima H0, berarti kesimpulannya ini adalah tidak ada pengaruh pemberian perlakuan pada nilai pengamatan. Nah, kemudian untuk pengaruh pengelompokan, kita berarti lihat si betanya. Jadi untuk di H0-nya itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan dan seterusnya hingga beta R sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh pengelompokan pada nilai pengamatan. Dan untuk H1-nya yaitu minimal ada satu perlakuan di mana ini maaf ini beta J ya maafnya. Beta J tidak sama dengan 0 atau minimal ada satu pengelompokan yang berpengaruh pada nilai pengamatan. Jadi seperti yang perlakuan gitu. Jadi kalau misalnya kita tolak H0 berarti kesimpulannya yang ada di bawah ini yang minimal ada satu pengelompokan yang berpengaruh. Kalau misalnya kita terima H0 berarti kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh pengelompokan pada nilai pengamatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke efisiensi relatif. Jadi efisiensi relatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah RAK atau RAL yang lebih efisien. Nah, kalau nilai ER-nya itu lebih dari 1, maka RAK-nya itu lebih efisien. Kalau ER-nya itu kurang dari 1, maka RAL-nya itu lebih efisien dan penggunaan RAK itu cuma nambah kompleksitas saja.
Boleh dilanjut? Nah, sini ada rumus buat ER. Jadi di sini rumusnya ER sama dengan DBB ditambah 1 dikali DBR ditambah 3 dibagi DBB ditambah 3 dikali DBR ditambah 1. Di mana DBB itu derajat bebas galat dari RAK, kemudian DBR itu derajat bebas galat dari RL. Kemudian dikali sigma topi R dikuadratkan dibagi sigma topi B dikuadratkan. Sigma topi B dikuadratkan itu ragam galat dari RAK atau sama dengan kuadrat tengah galat yang ada di RAK. Kemudian sigma topi R kuadrat itu ragam galat dari RAL. Ini ada rumusnya. R dikurang 1 dikali kuadrat tengah kelompok yang ada di RAK. Kemudian R dikali T dikurang 1 dikali kuadrat tengah galat. Ini juga diambil dari yang RAK. Untuk dibagi, TR dikurangi 1. T itu untuk banyak kelompok, dan R itu untuk banyak perlakuan. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada contoh menghitung ER. Jadi yang pertama, kita meneliti model pembelajaran ceramah, diskusi, dan PBL terhadap hasil belajar siswa dalam 3 tingkatan kelas. Nah, pertama kita mau lihat yang RAL-nya, di mana model diuji kepada 3 kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Nah, kita langsung lihat di model RAL-nya. Di sini modelnya itu ceramah, diskusi, PBL sebagai perlakuan. Dan pengulangannya itu kelas 1, 2, 3 SMA. Kemudian yang kita butuhkan di model RAL ini cuma derajat bebas galat aja. Jadi ini sebenarnya nggak dibutuhin. Jadi yang kita butuhin derajat bebas galatnya aja. Kemudian kita lanjut ke model RAK. Di RAK ini siswa dibagi menjadi 3 kelompok kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi perlakuan kelas tadi kita ganti jadi kelompok kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi sini R itu 3, T-nya itu 3. Nah, di sini karena kita butuh sampai kuadrat tengah galat sama kuadrat tengah kelompok, kita hitungnya sampai kuadrat tengah. Jadi kita butuhin yang pertama kita cari derajat bebasnya. Seperti yang rumus yang udah dijelaskan tadi, tinggal dimasukin aja. Kemudian untuk jumlah kuadratnya, kita butuh sigma YI titik dikuadratkan, kemudian butuh sigma Y titik J dikuadratkan, kemudian butuh sigma YIJ dikuadratkan. Kemudian tinggal masukin ke rumus-rumus untuk jumlah kuadrat dan kuadrat tengahnya. Nah, di sini kita udah dapet kalau derajat bebas galat dari RAK itu 4, ya ini. Kemudian derajat bebas galat RAL untuk DBR-nya itu 6 dari yang RAL ini. Kemudian karena ragam galat RAK itu sama dengan kuadrat tengah galat, jadi yang di model RAK ini kita ambil yang kuadrat tengah galat, yaitu 5,4. Kemudian ragam galat dari RAL kita kan ada rumusnya sendiri, jadi kita perlu hitung terlebih dahulu. Jadi tadi R itu 3 dikurangi 1, kemudian kuadrat tengah kelompoknya kita ambil dari yang model RAK, yaitu 53,4 yang ini. Kemudian ditambah 3 dikali 3 dikurangi 1, kemudian kuadrat tengah galatnya kita ambil juga dari yang RAK. Di sini 5,4. Dibagi 3 dikali 3 dikurangi 1, sama dengan 138,56. Karena kita udah dapat semua unsur-unsur yang diperluin buat nyari ER, kita tinggal substitusiin ke rumus yang ER ini. Kemudian didapat hasil ER itu 1,76. Ingat tadi kalau ER itu lebih dari 1, maka si RAK itu lebih efisien. Karena di sini nilainya 1,76, artinya itu lebih dari 1, artinya model RAK lebih efisien dalam membedakan hasil belajar siswa dibandingkan RAL. Jadi mempertimbangkan kemampuan siswa yang tinggi, sedang, sama rendah itu bisa bikin analisis jadi lebih tajam. Boleh di next. Nah, selanjutnya buat nyari data hilang. Jadi kalau ada data tunggal RAK yang hilang, kita bisa cari data dugaannya pakai rumus yang ini. Y sama dengan RB ditambah T besar dikurangi G dibagi R dikurangi 1 dikali T dikurangi 1. Di mana R itu banyak ulangan atau banyaknya kelompok, kemudian T-nya itu banyak perlakuan,
B-nya itu total nilai pengamatan pada kelompok yang hilang. Kemudian T itu total nilai pengamatan pada perlakuan yang kehilangan data. Dan terakhir G itu total seluruh nilai pengamatan. Habis dia ini dicari, kemudian kita nyari biasnya nih, buat nentuin apakah data dugaan itu biasnya besar atau kecil. Boleh dilanjut. Nah, di sini contohnya di mana si kelompok kemampuan sedang sama model diskusi ini hilang datanya. Kemudian kita cari, karena R-nya tadi, R itu kan perlakuan. Perlakuannya yang model. Modelnya itu ada 3, jadi R-nya 3. Kemudian T-nya itu kelompok. Kelompoknya ada 3 juga. B-nya itu total yang di kelompok. Total data hilang yang di kelompok. Ini kan kelompoknya yang hilang sedang ya. Nah, kita totalin nih. 80 tambah 87 hasilnya 167. Kemudian T-nya itu total data hilang yang di perlakuan. Di sini kan perlakuannya diskusi yang hilangnya. Jadi 85 ditambah 83 hasilnya 168. Nah, untuk G itu total semua data yang ini. Hasilnya 663. Kemudian kita substitusiin nih ke rumus yang buat data dugaan. Jadi Y-nya didapat 342. Nah, 342 ini kita anggap sebagai data yang hilang ini. Kemudian kita hitung biasnya. Di sini kan B dikurangi T dikurangi 1 dikali Y, kemudian dikuadratkan, dibagi T dikali T dikurangi 1. B-nya tadi kan 167. Kemudian dikurangi 3 dikurangi 1. Nah, Y yang udah kita temuin tadi 342. Di sini dikali 342, kemudian dikuadratkan. Dibagi 3 dikali 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya 178.192,67. Kemudian data kelompok yang tadi Devina, yang Devina maaf. ya Ibu. Saya potong nggak apa-apa ya, biar sekalian aja ya. Iya boleh Ibu. Jadi ini kan contoh data yang hilang, kita mencari data yang hilang haknya ya. Nah, kemudian di sini kan nilainya itu kita bisa lihat nih di kelompok tinggi itu ada 75, 85, 90, di sedang 80, 87, di rendah 74, 83, 89. Nah, kemudian ketika kita cari dapat hasilnya 342 itu masih mungkin nggak ya kira-kira nilainya? Sebenarnya enggak Ibu, karena dilihat kayak jomplang banget kan Iya, ini. kayak jauh banget ya hasilnya ya. Coba dicek lagi. Tadi saya sudah cek. Ada kesalahan di perhitungan di Y-nya. Jadi 342 ini kayaknya kamu lupa deh belum dibagi. Kan 3 kali ini di Y-nya itu kan 3 kali 167. 167 itu di yang kolom sedang ya. Yang total sedang ya. 167. Kemudian ditambah 3 kali 168 yang di baris diskusi kan. 168. Kemudian dikurang 663. 663 itu yang ya titik-titik itu ya. Iya Ibu. Nah, itu hasilnya 342. Coba kalkulator. Mungkin teman yang lain yang juga bisa yang lagi menyimak coba bisa dihitung. 3 kali 167 ditambah 3 kali 168 dikurang 663 itu hasilnya berapa? Oke, Ibu belum dibagi Ibu ternyata. Iya, jadi belum dibagi dibagi Yang 2 kali 2 T-nya ya iya. berarti. Sebentar ya Ibu. Oke.
Ini ya mau share yang Excel aja, Dit. Boleh, silahkan. Yang di ER. Aku aja, Ini. aku aja. Kamu unshare screen dulu. Bentar. Ya. Nah, ini udah dibenerin, Y-nya itu jadinya 85,5. Kemudian biasnya juga jadi 10,66, 10,67. Nah, tadi nilai dugaan itu masukin ke data yang awal. Jadi hanya itu kita ganti jadi 85,5. Kemudian kita hitung analisis perhitungan biasa, di mana R-nya itu 3, kemudian T-nya 3, kemudian ya titik-titiknya itu total dari semua data itu 748,5. Kemudian ya titik-titik kuadratnya 560.252,25. Kemudian faktor koreksinya 62.250,25. Kemudian untuk perhitungan jumlah kuadrat kita butuh sigma y i titik kuadrat hasilnya sekian, udah dicari, kemudian sigma titik c kuadrat hasilnya sekian, kemudian sigma y i j kuadrat hasilnya sekian. Kemudian kita cari derajat bebasnya untuk perlakuan ada dua, bernilai 2, kemudian derajat bebas kelompok Iya, 2, derajat bebas galat bernilai 4, kemudian derajat bebas total bernilai 8. Kemudian untuk jumlah kuadrat perlakuan hasilnya 225,5, jumlah kuadrat kelompoknya 7,167, jumlah kuadrat galatnya 32,3, dan jumlah kuadrat totalnya 262. Kemudian kuadrat tengahnya yang perlakuan itu 112,75, yang kelompok 3,58, dan yang galat 8,08. Kemudian kita cari F hitungnya buat perlakuan 13,94 dan yang kelompok 0,44443. Nah, untuk perlakuan ini F hitungnya lebih besar dari F tabel. Artinya perlakuan itu ada pengaruh di perlakuan salah satu minimal ada pengaruh di perlakuan. Minimal ada satu pengaruh di perlakuan. Sementara untuk F hitung di kelompok itu kurang dari F tabel. Artinya tidak ada pengaruh di kelompok buat contoh analisis ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tadi itu kalau sudah dapat 85 setengah nilainya, nilai untuk yang data hilang itu tadi, berarti biasanya juga berubah ya, Devina ya? Iya, Ibu, jadi lebih kecil. Iya, oke. Tadi udah diubah biasnya. Udah, Ibu, ini otomatis berubah Oh tadi. iya. Oke, silakan lanjut. Baik, selanjutnya ada di sini masuk ke contoh soal. Nah, di contoh salah satu itu ada soalnya sebuah penelitian dengan menggunakan RAKL dilakukan untuk membandingkan pengaruh strategi penyelesaian soal terhadap hasil belajar siswa kelas 10 dalam materi persamaan dan ketidaksamaan kuadrat. Strategi yang akan kita bandingkan itu ada 4. Yang pertama ada pemecahan masalah berbasis polya. Yang kedua ada diskusi kelompok. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis kontekstual. Dan yang keempat itu ada latihan soal mandiri.
Kemudian siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan awal mereka menjadi 3 kategori, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, setiap kelompoknya mendapatkan perlakuan dengan strategi penyelesaian soal yang berbeda. Setelah pembelajaran selesai, semua siswa diberikan tes yang sama. Nah, di di tabel ini adalah rata-rata skor tes akhir siswa berdasarkan kelompok kemampuan dan strategi penyelesaian soalnya. Kemudian kita lakukan analisis varians atau ANOVA untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara strategi penyelesaian soal dan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar. Kemudian kita menggunakan taraf nyatanya itu 5%. Boleh lanjut tadi, Tak? Nah, eh, awalnya kan datanya yang ini ya, yang ini. Nah, di sini di tadi soal itu udah kita berikan total apa ini perlakuan, yaitu YI titik. Kemudian di sini yang untuk Polya itu totalnya 236,3, untuk yang diskusi kelompok itu 223,4, untuk kontekstual itu 228,3, untuk latihan mandiri itu 195,8. Nah, di sini juga sudah diberikan untuk total keseluruhan, untuk total dari kelompoknya. Nah, untuk total rendahnya, kelompok rendah itu ada 254,2, total kelompok sedang itu ada 299,2, dan total kelompok tingginya itu ada 330,4. Nah, kemudian ada total keseluruhan atau Y titik-titik, yaitu 883,8. Nah, di sini kita yang pertama itu kita nyatakan hipotesis untuk perlakuan dulu. Di sini ada H0. H0 itu eh, tidak berpengaruh secara signifikan antara strategi penyelesaian soal terhadap hasil belajar siswa. Kalau H1-nya itu minimal terdapat satu strategi penyelesaian soal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada hipotesis kelompok. Untuk H0-nya yaitu tidak berpengaruh pengelompokan kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar siswa. Untuk yang H1-nya, minimal terdapat satu kelompok kemampuan awal siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswanya. Nah, kita kan sudah mengetahui bahwa T itu perlakuan, T atau perlakuan itu ada 4. Polya, diskusi kelompok, kontekstual, dan latihan mandiri. Kemudian R-nya atau kelompok atau blok itu ada 3, rendah, sedang, dan tinggi. Jadi T-nya 4, R-nya 3. Kemudian Y titik-titiknya itu atau total keseluruhannya itu 883,8. Kemudian kita cari kuadrat dari total keseluruhannya, yaitu 781.102,4. Itu untuk kita cari FK, JKT, JKK, JKP, dan JKG. Nah, di sini yang pertama kita cari FK-nya dulu. Rumusnya itu Y titik-titik kuadrat dibagi T dikali R. Nah, berarti yang tadi ini, yang 781.102,4 kita bagi dengan T dikali R. T-nya 4 dikali 3, berarti dibagi 12. Itu kita dapatkan 65.091,87. Kemudian kita cari JKT-nya. JKT ini total dari YIJ dikuadratin dikurangi FK. Nah, itu kita menambahkan yang Y11 kuadrat ditambah Y12 kuadrat sampai Y43 kuadrat dikurangi FK. Nah, berarti kita nambahin yang ini. Kemudian hasilnya itu kita dapetin 66.420,62 dikurangi 65.091,87, itu kita dapetin JKT-nya itu 1.328,75. Kemudian kita cari yang JKK atau yang kelompoknya. Itu total dari Y titik J kuadrat dibagi T, kemudian kita kurangi dengan FK-nya. Jadi Y titik 1 kuadrat ditambah Y titik 2 kuadrat ditambah Y titik 3 kuadrat dibagi 4 dikurangi FK. Nah,
itu yang ini kita kuadratin, itu kita dapetin hasilnya 263.302,44 dibagi 4 dikurangi 65.091,87. Nah, kita dapetin hasilnya itu 733,74. Kemudian untuk nyari yang JKP itu total dari YI titik kuadrat dibagi R. Kemudian kita kurangi FK. Berarti yang ini kita kuadratin, kemudian kita bagi dengan R-nya itu 3. Nah, ini dikuadratin hasilnya itu 196.203,78 dibagi 3 dikurangi 65.091,87. Kita dapetin hasilnya 309,39. Kemudian kita hitung JKG-nya, yaitu rumusnya JKT dikurangi JKK dikurangi JKP. Berarti 1.328,75 kita kurangkan dengan 733,74. Kita kurangin juga dengan 309,39. Kita dapetin hasilnya 285,62. Kemudian kita masukin ke struktur ANOVA-nya. Nah, untuk perlakuan, untuk derajat bebasnya kan tadi rumusnya T dikurangi 1, di mana T-nya itu 4. 4 kita kurangkan 1 berarti 3. Kemudian yang kelompoknya itu R dikurangi 1 berarti 3 dikurangi 1, 2. Kemudian untuk galatnya itu T dikurangi 1 dikali R dikurangi 1. Berarti 3 dikali 2 itu 6. Itu 6. Kemudian untuk totalnya itu kita bisa T dikali R dikurangi 1 berarti 12 dikurangi 1 itu 11. Kemudian kita masukin untuk JKP, JKK, JKG-nya sama JKT dari yang tadi sudah kita hitung. Kemudian kita hitung untuk kuadrat tengahnya. Nah, untuk kuadrat tengah perlakuan atau KTP itu rumusnya JKP yang ini kita bagi dengan ini. Hasilnya itu 103,13. Kemudian untuk yang JKK itu juga ini dibagi JKK dibagi dengan derajat bebas kelompoknya. Nah, untuk yang kuadrat tengah galat itu sama juga JKG kita bagi dengan derajat bebas galatnya. Didapetin hasilnya itu 47,603. 333 sekian. Nah, kemudian kita hitung untuk F hitungnya. Nah, di sini untuk F hitungnya, yang pertama itu ada rumusnya KTP dibagi KTG, atau kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Didapatkan hasilnya 2,166445. Kemudian yang kedua, F hitung kelompoknya, itu ada KTK dibagi KTG. Didapatkan hasilnya itu 7,706813. Kemudian kita cari F tabelnya. Di sini eh sebentar. F tabelnya itu kita pakai taraf nyatanya itu kan 5%, 0,05. Kemudian kita pakai DB1-nya, DB yang perlakuan, sama DB yang galat, yang 3 sama yang 6. Untuk F tabel yang perlakuan, kita dapetin F tabelnya itu 4,757063. Kemudian untuk yang F tabel kelompok, itu kita pakai yang taraf nyatanya 5% juga, tapi pakai yang derajat bebasnya itu kelompok sama galat. Kita dapetin F tabelnya itu 5,14325285. Nah, di sini kalau misalnya F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, itu kita akan terima H0. Tapi kalau misalnya kita F hitungnya lebih besar daripada F tabel, kita akan tolak H0. Maka untuk yang perlakuan itu kita terima H0, untuk yang kelompok itu kita tolak H0. Maka interpretasi atau kesimpulannya,
Untuk yang pertama kita terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel karena F hitungnya itu 2,166445 kurang dari 4,757063 maka kita belum memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga H0 kita terima, yang artinya strategi penyelesaian soal itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Nah, yang kedua itu kita tolak H0, yang artinya jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka kita sudah memiliki cukup bukti untuk menolak H0. Artinya kita memiliki minimal terdapat satu kelompok kemampuan awal siswa yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Boleh dilanjut tadi, tak? Akan dilanjutkan oleh Inaya. Baik, selanjutnya contoh soal kedua. Di sini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenis diet terhadap kadar kolesterol seseorang dengan mempertimbangkan kelompok usia sebagai faktor yang dikontrol. Dalam penelitian ini terdapat 4 jenis diet yang diuji, yaitu diet rendah lemak, diet tinggi protein, diet vegetarian, dan diet seimbang. Peneliti mengelompokkan peserta berdasarkan usianya. Usia 1 yaitu 20-29 tahun, usia 2 30-39 tahun, usia 3 40-49 tahun, usia 4 50-59 tahun, dan usia 5 60-69 tahun. Setelah 1 bulan menjalani diet masing-masing, kadar kolesterol peserta diukur dan dicatat dalam tabel berikut ini. Jadi di sini ada jenis dietnya, yang A itu diet rendah lemak, tinggi protein, vegetarian, dan seimbang itu yang D. Kemudian kelompok-kelompoknya karena tadi dikelompokkan dan kita harus mempertimbangkan kelompok usia, jadi di sini ada kolom usianya. Kelompoknya ada usia 1 sampai usia 5. Kemudian kita lakukan analisis varians atau ANOVA untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dari jenis diet dan usia terhadap kadar kolesterol seseorang. Next. Oke, penyelesaiannya sebelumnya kita ketahui dulu kalau misalkan ada hipotesis untuk yang perlakuan dan juga kelompok. Untuk yang perlakuan, H0 tidak berpengaruh secara signifikan antara jenis diet terhadap kadar kolesterol. Salah satunya minimal ada satu jenis diet yang berpengaruh terhadap kadar kolesterol seseorang. Untuk hipotesis yang pengaruh kelompok, H0-nya tidak berpengaruh pengelompokan usia terhadap kadar kolesterol seseorang, sedangkan H1-nya minimal ada satu kelompok usia yang memang berpengaruh terhadap kadar kolesterol seseorang. Nah, kemudian kita tulis dulu untuk T dan R-nya. Untuk T-nya itu berarti yang perlakuan utamanya ada 4. Tadi jenis dietnya. Kemudian yang R-nya kelompoknya itu ada 5, karena usia 1 sampai usia 5. Dan kemudian untuk Y titik-titik atau total keseluruhan, kita hitung terlebih dahulu karena kita ingin mencari faktor koreksi atau FK-nya. Nah, total keseluruhannya ini saat di total jumlahnya itu adalah 3.906, kemudian kita kuadratkan menjadi 15.256.836. Kemudian kita bisa cari FK-nya atau faktor koreksi dengan membagi kuadrat dari total keseluruhan itu dengan T dikali R. Kita mendapatkan hasil 762.841,8. Kemudian kita cari jumlah kuadrat masing-masingnya. Untuk jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat totalnya berarti kita jumlahkan kuadrat dari seluruh data yang ada di sini. Jadi tadi kan seluruh datanya di sini, masing-masing dari barisan kolom yang ada di sini kita kuadratkan lalu kita jumlah. Kemudian kita kurangkan dengan faktor koreksinya. Kita temukan JKT-nya sama dengan 7.056,2. Untuk JKK-nya, kita jumlahkan kuadrat dari setiap total masing-masing kolom atau total kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok. Kan ada 750, 758, 790, dan lain sebagainya. Itu masing-masing kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Lalu kita kurangkan, kita bagi dulu dengan T-nya 4, kemudian hasilnya kita kurangkan dengan faktor koreksi.
Hasilnya kita dapatkan JKK sama dengan 675,2. Untuk JKP-nya, sebaliknya berarti kita lihat di barisnya. Jadi masing-masing total barisnya ini kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Baru kita bagi dengan R. R-nya 5. Nah, hasilnya ini kita kurangkan dengan faktor koreksi juga atau FK. Kita dapatkan JKP-nya sama dengan 5.697,8. Terakhir, kita bisa cari JKG jumlah kuadrat galatnya dengan JKT dikurang JKK dikurang JKP. Hasilnya adalah 683,2. Kemudian kita bisa buat tabel ANOVA-nya. Sini ada sumber keberagaman dan derajat bebasnya menggunakan rumus-rumus yang tadi, seperti untuk perlakuan, yaitu T dikurang 1 jadinya 3, kelompoknya R dikurang 1, 4, galatnya R R dikurang 1 dikali T dikurang 1 atau perlakuan dikali kelompoknya, jadinya 3 dikali 4, 12. Kemudian totalnya ini R dikali T dikurang 1 ketemu 19. Kemudian kita cantumkan masing-masing dari jumlah kuadratnya tadi, dan untuk kuadrat tengahnya kita hitung. Untuk kuadrat tengah perlakuan berarti dibagi dengan JKP-nya dibagi dengan derajat bebasnya. Kemudian yang kelompok juga seperti itu, berarti JKK dibagi dengan derajat bebasnya, dan kemudian juga dengan galat. Ditemukan hasil seperti yang ada di kolom kuadrat. Kemudian untuk F hitung, kita cari F hitung untuk perlakuan dan kelompok, karena kita akan membandingkannya nanti dengan F tabel. Kemudian untuk F hitung yang perlakuan, berarti KTP, kuadrat tengah perlakuannya, dibagi dengan kuadrat tengah galat. Begitu juga dengan kelompok, di KTK dibagi dengan KTG. Kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk F tabelnya, kita menggunakan taraf signifikansi yang 0,05 karena 5%. Kemudian untuk yang F tabel perlakuan berarti kita menggunakan derajat bebas dari yang perlakuan dengan derajat bebas galat. Begitu juga dengan F tabel untuk kelompok menggunakan taraf signifikansi 0,05 dan menggunakan derajat bebas dari kelompok dan derajat bebas galatnya. Nah, kita bisa membandingkan untuk yang perlakuan, ternyata F hitungnya lebih besar dari F tabel. Berarti sudah cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, minimal terdapat satu jenis diet yang berpengaruh secara signifikan terhadap kadar kolesterol seseorang. Sedangkan yang kelompok, F hitungnya ternyata lebih kecil dari F tabel. Karena lebih kecil berarti belum cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga H0-nya kita terima, berarti usia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kadar kolesterol. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Mungkin sebelumnya, apakah ada yang tambah terlebih dahulu dari Kak? Ya, sudah masuk ke latihan soal ya. Ini saya lihat ada dua soal ya, kalau nggak salah. Ya. Sebelum ke soal, mungkin saya mau menekankan lagi aja kali ya. Di slide sebelumnya, ya. Tadi sudah oke lah ya. Kalau untuk perhitungan kan sebenarnya sama aja, JKT, JKK kemarin sama seperti RAL gitu ya. Cuma yang membedakan kita ini membuat kelompok-kelompok gitu. Supaya apa? Supaya meminimalisir error gitu ya. Misalnya ada faktor lain yang mempengaruhi, jadi kita blok gitu ya. Dari tadi kan di awal, coba di awal, slide-nya di awal. Nah, ya kita blok gitu atau kita buat kelompok gitu ya, RAKL.
Nah, kalau RAL ini kan misalnya kita ada 3 perlakuan gitu, 3 perlakuan, terus pengulangannya 5, ya udah itu adalah individu-individunya gitu kan. Pengulangannya ada 5, nah 5-5-nya itu eh, kalau dari tabel, misalnya 3 ke bawah ada perlakuan, pengulangannya ke kanan gitu ya udah itu adalah individu-individunya aja. Tapi kalau di RAKL ini ada eh, faktor yang kita blok atau misalnya kita bikin kelompok-kelompok gitu untuk apa namanya mengurangi error niatnya gitu kan. Nah, contohnya apa misalnya nih kalau dari teman-teman kelompok ini kelompok 5 ya kalian ya teman-teman kelompok yang presentasi gitu ya. Contohnya tadi apa tadi metode ya. Misalnya metode sebelumnya aja nggak? Iya ini boleh deh. Misalnya kita mau lihat pengaruh 3 jenis media gitu kan. Nah, tapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi. Nah, faktor ini biasanya kalau RAKL ini kita ambilnya di populasi yang heterogen gitu ya. Jadi misalnya kita mau ambil pengaruh 3 jenis media pembelajaran, tapi di kelas itu kan gaya belajarnya siswanya beda-beda gitu. Jadi kita buat kelompok-kelompok gaya belajar visual, auditori, kinestetik gitu ya. Kalau di sini kan adanya cuma 3 ya gaya belajar ya. Sebenarnya ada lagi satu lagi audio visual itu juga termasuk yang 2. Karena ini kan visual, auditori, kinestetik. Nah satu lagi itu sebenarnya ada audio visual 4 ya, tapi di sini 3 nggak apa-apa. Nah ini kita karena kita anggap si eh, siswanya ini tidak homogen gitu. Sementara kalau RAL kita anggap siswanya tuh homogen. Jadi kita langsung aja berikan perlakuan 3 perlakuan ya kita bagi jadi 3 perlakuan gitu dengan pengulangannya berapa individu-individunya berapa gitu. Tapi kalau siswanya itu kita lihat tidak homogen atau heterogen, kita bisa membagi kelompok-kelompok seperti ini. Kalau ini kan dengan gaya belajarnya dibagi 3. Tadi yang sempat tadi juga ada contoh-contoh setelahnya ya, itu ada pembagian menggunakan kemampuan awal yang kemampuan awalnya itu dibagi 3 ya. Kemampuan tinggi, sedang, rendah itu juga bisa gitu. Jadi dari tabelnya aja kelihatan Naya di sini boleh nih. Ini kan model RAL, ceramah, diskusi, PBL. Nah, ini pengulangan 1, pengulangan 2, pengulangan 3 ini individu-individunya aja. Mau mau ada 4 pengulangan juga bisa gitu ya. Jadi kita lihat jadi sampelnya ini berarti ada berapa? 3 kali 3 ya, 9 ya. Iya, Nah, kalau yang di RAK sampelnya berapa? Yang di RAK ini 9 juga. 9 Tapi juga. Tapi kita kelompokkan, kita bagi-bagi gitu ya. Jadi untuk ya, kelompok yang kemampuan tinggi, kita ambil secara acak gitu ya. Berapa orang? 3 orang untuk diberikan perlakuan 1 ceramah, kemudian diskusi, kemudian PBL gitu kan. Yang untuk kelompok sedang kita ambil secara acak gitu ya. Masing-masing 1 untuk diberi perlakuan juga. Untuk kemampuan rendah, kita ambil secara acak 3 orang juga untuk diberi 3 perlakuan gitu. Jadi sama sebenarnya individunya ada 9 gitu ya. Gitu. Jadi kita ambil secara acak yang merepresentasikan kelompok si kemampuan tinggi, kemampuan sedang, kemampuan rendah gitu. Jadi jadi kan kalau misalnya kita mau ambil secara acak itu syaratnya itu adalah homogen ya. Namun kalau kita melihat suatu kelas ini kan misalnya di kelas gitu ya. Di kelasnya tersebut itu atau suatu populasinya itu heterogen, kita bisa menggunakan RAKL ini dengan cara kita bagi-bagi nih sesuai yang kira-kira homogennya. Nah, ini kan misalnya, oh ini kan kemampuannya beda-beda, Bu. Jadi dia heterogen. Nah, karena dia heterogen, kita bagi. Ini ada kelompok yang kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah. Nah, dari kelompok tinggi ini kan kita anggap mereka ini adalah sudah homogen ya. Homogen apa? Homogen yang kemampuan awalnya itu tinggi.
homogen yang kemampuan awalnya itu sedang, homogen yang memiliki kemampuan awalnya itu rendah gitu. Nah, udah homogen nih, kita bagi-bagi dari tinggi, sedang, rendah. Dari homogen itu kita bisa ambil secara acak. Gitu maksudnya. Kalau yang sebelumnya RAL ini, yang RAL karena kita anggapnya ini adalah homogen populasinya, jadi kita bisa ambil langsung aja secara acak. Minimal 3 pengulangan ya ambil berarti 3 pengulangan untuk ceramah, diskusi, PBL juga. Terus habis itu mau 4 pengulangan juga bisa atau 5 atau 6 gitu ya. Jadi ini per individu, tidak ada kelompok-kelompok lagi gitu. Paham ya? Sampai sini bedanya RAL dan RAK. Jadi kita bisa sebutnya RAKL atau RAK aja juga bisa, sama aja sebenarnya ya. Nah, kemudian kita perlu menghitung ER ini. ER-nya itu kan untuk melihat apakah RAK yang kita kerjakan ini lebih efisien daripada RAL. Apakah ternyata lebih efisien RAL sebenarnya, nggak perlu kita bagi-bagi kelompok tinggi, sedang, rendah, karena kan kita kalau bagi-bagi kelompok lagi adalah kerjanya lebih lebih berat daripada RAL ya. Kenapa? Karena kita harus membagi-bagi kelompok ini. Misalnya nih kelompok tinggi, sedang, rendah taunya dari mana? Dari kemampuan awal. Kemampuan awalnya dari mana? Kita harus tes dulu atau tes yang sebelumnya kita cek dulu gitu kan. Kita bagi-bagi kelompok dulu. Sementara kalau RAL tidak, ya kan? Tidak perlu membagi-bagikan ke dalam kelompok. Nah, makanya kita sebut kita harus mencari ER-nya ini gitu ya. ER-nya ini kalau misalnya lebih dari satu, itu berarti RAK lebih efisien. Tapi kalau kurang dari satu, itu sebaiknya berarti tidak efisien, lebih baik menggunakan RAL gitu. Nah, bisa juga dengan nilai ini nih, 1,76. Jadi nilai ER-nya 1,76 itu bisa kita anggap penggunaan RAK ini 1,76 kali lebih efisien dari penggunaan RAL gitu. RAL itu yang tanpa dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau misalnya tetap mau menggunakan RAL untuk supaya sensitivitas RAL-nya ini setara dengan RAK, itu kita bisa menggunakan 1,76 kali pengulangan dari RAK. Kalau tetap mau menggunakan RAL gitu. Jadi ini artinya bisa, coba saya ulang ya, artinya. Jadi kalau kelompok ini kan cuma mendefinisikannya, coba sebelumnya deh, slide sebelumnya yang ER. Lagi. Yang nilainya lebih dari satu. Nah, ini. Nah, ini kan definisinya cuma ini aja ya. Kalau kelompok ini mendefinisikannya, kalau ER lebih efisiensi relatifnya lebih besar dari satu, maka RAK lebih efisien. Kalau kurang dari satu, berarti RAL yang lebih efisien. Jadi tidak perlu dikelompok-kelompokkan. Nah, satu lagi, kalau hasil ER-nya itu tadi seperti tadi 1 koma ya, 1, sekian kali. Nah, RAK itu 1,76, kalau nggak salah 1,76 tadi ya, 1,76 kali lebih efisien dari RAL. Nah, apabila kalian ingin tetap menggunakan RAL, maka pengulangannya supaya sensitivitas RAL ini bukan lebih, setara dengan RAK, itu pengulangannya bisa menggunakan 1,76 kali lebih banyak dari RAK. Itu. Misalnya, tadi pengulangannya kan berapa, 3 ya? Berarti 3 kali 1,76 aja gitu maksudnya. Gitu. Ini kan 1,76 kali lebih baik gitu ya, lebih efisien dari RAL. Nah, tapi berarti artinya juga adalah RAL ini kan pengulangannya 3. RAL ini bisa setara dengan RAK apabila pengulangannya ini kan 3 berarti kan, pengulangannya ini 1,76 kali lebih banyak dari RAK. Gitu. Jadi bisa bisa dibilang 3 kali 1,76-nya itu baru itu nilai RAL-nya setara dengan RAK. Gitu maksudnya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan nggak puter-puter RAK, RAL-nya. Paham nggak? Atau mau diulang lagi? Ngerti ya?
Masih bingung? Ya lumayan paham, Bu. Lumayan. Atau masih ada yang ini nyangkut? Ya, jadi intinya itu ya. Jadi tadi udah jelas ya. Kalau RAL itu kita anggap itu dia itu homogen, jadi tidak perlu kita kelompok-kelompokkan. Kalau RAK itu untuk yang heterogen. Heterogennya supaya kita bisa ambil secara acak kan harus di kelompok yang homogen. Nah, kita kelompok-kelompokkan sesuai yang homogen dia gitu, yang sesuai homogennya. Misalnya, tadi gaya belajar, kita kelompokkan dengan gaya belajar yang visual, auditori, atau kinestetik. Nah, kalau ini kelompok kemampuan tinggi, sedang, rendah, baru dari kelompok-kelompok yang kita anggap homogen itu, baru kita ambil secara acak. Dan kita beri perlakuan. Seperti itu. Nah, kemudian dari eh, efisiensinya kita bisa cek dengan menggunakan mencari nilai ER-nya. Kalau hasilnya itu lebih besar dari satu, ya berarti RAK ini lebih efisien. Tapi kalau kurang dari satu, RAL yang lebih efisien. Atau bisa juga nilai ER-nya ini bisa menjadi pengali gitu. Jadi RAK 1,76 lebih 1,76 kali lebih efisien dari RAL. Nah, kalau RAL-nya itu eh, ingin setara sensitivitasnya dengan RAK, itu bisa menggunakan pengulangan 1,76 kali dari RAK. Begitu. Oke, seperti itu. Semoga mengerti ya. Ini kan di record ya, silakan diulang-ulang lah ya kalau masih bingung. Lanjut, tadi bias yang penting ini ya. Yang penting datanya ya dapat Y-nya itu udah benar. Tadi kan perhitungannya ada yang salah kalau data yang hilang ya. Mudah ya. Tadi udah ada contohnya. Ini diganti ya, direvisi ya. Ini bukan 342, ini Iya, Bu. 342 masih dibagi 4 lagi. Hasilnya 85,5. Lanjut, lanjut tadi ini sih nggak ada masalah ya. Nah, nah, kalau sorry, ini tolak H0-nya, ditolak H0-nya. Nggak apa-apa dicontoh soal satu aja. Kalau kemarin RAL kita hanya menghitung uji hipotesisnya kan satu aja ya. Apakah ada perbedaan aja gitu kan? Perbedaan rata-rata gitu kan, perbedaan rata-rata dari misalnya perlakuan satu, perlakuan dua, perlakuan tiga gitu kan. Kalau tolak H0 berarti ada aja satu yang eh, berbeda gitu ya, satu satu perlakuan yang menghasilkan rata-rata yang beda gitu. Itu kalau kemarin di RAL. Nah, tapi kalau di RAKL karena ada kelompok-kelompok yang kita bikin gitu ya. Contohnya ini deh di sini ya, di contoh salah satu kan ada kelompok usia satu, kelompok usia dua, kelompok usia tiga sampai kelompok usia lima gitu kan. Terus ini perlakuannya ada empat, kelompoknya ada lima gitu kan. Nah ini untuk pengujian hipotesisnya kita bisa mengujinya itu ada dua uji hipotesisnya. Satu untuk melihat perbedaan rata-rata dari apa namanya perlakuan nih empat perlakuan ini. Hipotesis yang pertama nih, interpretasi yang pertama nih, yang ini. Nah, yang kedua ini adalah, nah ini kan untuk apa namanya? Nih, dietnya kan, dietnya, jenis dietnya untuk melihat jenis dietnya. Nah, yang kedua untuk melihat dari usianya, dari kelompok usianya, gitu. Jadi dari kelompoknya. Jadi kita ada dua untuk pengujian hipotesisnya untuk melihat eh, ininya perlakuannya jenis dietnya nih rendah lemak, tinggi protein, vegetarian, seimbang gitu. Kemudian yang kedua uji hipotesisnya untuk melihat dari kelompok-kelompok ini ada perbedaan apa enggak terhadap si kadar kolesterol gitu. Jadi ada dua yang kita cek gitu ya. Satu perlakuannya, satu kelompok-kelompoknya. Nah kalau dari contoh soal ini tolakan nol ya, tolakan nol untuk yang pertama, untuk yang perlakuannya. Untuk perlakuannya berarti terdapat perbedaan ya.
di antara si perlakuan rendah lemak, tinggi protein, vegetarian yang seimbang ini ya, ada 4 perlakuan ini. Kemudian yang kedua, yang kelompoknya, untuk kelompok usianya, terima H0 ini, dia berarti tidak ada pengaruh ya untuk pembagian kelompoknya ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar kolesterol. Begitu. Ini berarti nilai-nilai kolesterolnya ya. Ini datanya ambil dari mana? Ini berarti nilai kolesterolnya kan ya, Adita? Kenapa Ibu? Ini nilai kolesterolnya kan? Iya, Ibu. Ya. Jadi kalau yang vegetarian kolesterolnya memang lebih tinggi gitu ya? Iya, Ibu. Terus saya buat sendiri datanya, Ibu. Oh, buat sendiri. Bukan dari data di buku gitu ya? Apakah iya? Iya. Apakah real memang kalau yang orang vegetarian kolesterolnya lebih tinggi? Atau kemarin bikin datanya ya udah ngasal aja gitu? Gimana Inaya? Saya penasaran aja dari datanya gitu. Ya kan ada rendah lemak, tinggi protein, vegetarian, atau yang seimbang. Enggak, Ibu. Saya buat sendiri asal aja. Yang penting saya pengen biar tolak nol ada salah satu jenis diet yang berbeda, Ibu, Oh, ada yang tolak, ada yang terima gitu. terhadap kadar. Ada yang tolak H0 sama yang terima Ya, H0 gitu. saya maksudnya pengen. Ya, tadi kan di soal sebelumnya yang Salwa itu dia terima H0. Nah, yang ini saya coba biar salah satu jenis dietnya berpengaruh. Tapi vegetariannya jadinya saya naikin, Ibu. Oh gitu, oke ya udah. Iya, Iya, yang jadi iya. Apa memang ini satuannya apa kalau kolesterol tuh? Siapa yang udah pernah? miligram per desiliter ya, Bu. Siapa yang udah pernah cek kolesterol? Ya, jadi saya penasaran aja kok vegetarian ininya lebih tinggi gitu. Jadi ini ngasal aja ya teman-teman ya, ternyata ya bikin sendiri gitu. Ya, Oke, lanjut latihan soal ya. Nggak ada masalah sih. Yang penting kalau pakai Excel sih insya Allah bener ya. Kecuali ya kalian salah masukin itunya, selnya. Oke, bisa dikerjakan teman-teman. Tapi kelompok udah ngerjain ya? Iya, sudah Ibu. Oke, boleh resen dulu siapa yang mau maju untuk mengerjakan. Atau mau Bu, saya mau ngerjainnya langsung juga boleh ya? Ya ada 2 ya berarti ya. Iya, Ibu ada 2 soal. Anita, silakan Anita. Mau langsung atau mau mengerjakan dulu? Sebentar lagi selesai, Ibu. Saya mau nomor 1. Oke. Nomor 2 ada. Nomor 2 nggak ada. Ini karena udah mau jam 9 berarti nomor 1 dulu ya. Nomor satunya lagi teman-teman boleh kerjakan ya. Yang kita bahas nomor 1 dulu. Menunggu Anita. Saya udah berarti langsung share screen aja ya, Ibu. Ya, maaf. Silakan. Jadi nomor 1 itu soalnya suatu penelitian akan dilakukan untuk membandingkan pengaruh jenis media pembelajaran yang digunakan guru terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA khusus pokok bahasan peluang. Jenis medianya itu ada cetak, audio, visual, dan berbasis komputer.
Nah, untuk keperluan tersebut telah dipilih secara acak 12 kelas, namun setelah dilakukan tes kemampuan awal, ternyata kelas tersebut dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kemampuan awal rendah, sedang, dan tinggi. Masing-masing kelompok mendapat perlakuan 4 jenis media tersebut. Dengan rancangan acak kelompok lengkap, lakukanlah analisis pengaruh media pembelajaran tersebut gunakan alfa sama dengan 0,05. Jadi datanya di tabel, lalu penyelesaiannya itu pertama-tama kita cari total perlakuan dan total kelompok menggunakan rumus SUM. Didapat total keseluruhan atau ya titik-titiknya itu 88,4. Lalu eh, T-nya atau perlakuannya itu adalah 4, lalu R atau kelompoknya itu ada 3, dan tadi ya titik-titiknya itu 88,4. Lalu untuk mencari FK bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu ya titik-titik dikuadratkan dibagi T dikali R. Didapat FK-nya itu 651,21. Selanjutnya kita membuat tabel lagi untuk mencari DB, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Derajat bebas dari perlakuan itu adalah T-1, lalu derajat bebas dari kelompok itu R-1, derajat bebas galat itu DB perlakuan dikali DB kelompok, dan total DB-nya itu T kali R-1. Selanjutnya kita mencari JK. Yang pertama JK perlakuan bisa menggunakan rumus yang di samping ini, yaitu sum square dari total perlakuan dibagi R dikurang FK. Lalu JK kelompok, total kelompok dibagi T dikurang FK. Lalu kita mencari JK totalnya terlebih dahulu, yaitu sum square dari semua ini dikurang FK. Selanjutnya baru dicari JK galatnya, yaitu eh, JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok. Didapat hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari kuadrat tengah perlakuan, yaitu menggunakan rumus JK dibagi DB. Begitupun untuk kuadrat tengah kelompok dan galat. Selanjutnya F hitungnya itu F hitung perlakuan menggunakan rumus KT galat dibagi KT perlakuan. Lalu untuk F hitung kelompok, KT kelompok dibagi KT galat dibagi KT kelompok dibagi KT galat. Selanjutnya kita cari F tabel menggunakan rumus ini dengan alfa 0,05, lalu DB perlakuannya 3, DB galatnya 6. Didapat F tabelnya itu 4,7571. Lalu F tabel F tabel kelompoknya menggunakan rumus yang sama didapat 5,1433. Nah, selanjutnya kita bisa membuat interpretasi. Ini saya bagi dua, interpretasi perlakuan terlebih dahulu, yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, karena F hitungnya ini 5,1269 lebih besar dari 4,7571, maka sudah cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, jenis media pembelajaran yang digunakan guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SMA khusus pokok bahasan peluang. Lalu untuk interpretasi kelompoknya, terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, karena F hitungnya itu 0,2346 lebih kecil dari 5,1433, maka belum cukup bukti untuk menolak H0, sehingga H0-nya itu diterima. Artinya tidak ada pengaruh antara pengelompokan kemampuan awal dengan hasil belajar siswa. Apakah benar? Gimana, teman-teman? Teman kelompok yang sudah mengerjakan? Ada Iya, hasil yang benar. berbeda? Sebentar, Ibu. Iya, betul, Ibu, Sama. hasilnya. Sama. Iya, sama, Bu. Ya, ini jadi kalau dari interpretasinya, jadi tolak H0 ya. Jadi ada pengaruh dari jenis medianya terhadap hasil belajar. Namun,
Untuk yang kelompoknya itu ternyata nggak ada pengaruh pengelompokannya itu terhadap hasil belajar. Nah, ini yang kita bilang tadi, kalau RAKL ada dua eh, pengujian hipotesisnya gitu ya. Perbandingan antara F hitung sama F tabelnya gitu. Terus kemudian kita interpretasikan apakah dia terima nol atau tolak nol. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Anita ya. Anita, boleh ini nanti dimasukkan ke itu ya, Google Drive ya. Kan udah ada tuh Google Drive-nya yang dari Devina. Baik, Ibu. Terima Di kasih. dalam situ sudah ada pertemuan 5, ada contoh soal gitu ya, latihan soal sama PPT. Jadi dimasukkan aja ke situ, kalau latihan soal. Biar teman-teman kalau mau lihat bisa. Baik, Ibu. Oke, terima kasih Anita. Tadi saya salah lihat jam. Saya pikir eh, kita sudah selesai 2,5 jam, padahal masih lama ya waktunya ya. Tadi kita mulainya baru 7:30. Nggak apa-apa, latihan soal satu lagi. Silakan yang mau maju. Atau sambil nunggu mengerjakan, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Baik yang kelompok, yang maju maupun yang nggak maju, silakan. Nggak ada pertanyaan. Ada maju, siapa yang mau? Tadi soalnya di-share lagi, Bu. Mungkin ya, Devina atau Adita. Oke, Bu, sebentar, Bu. Satu lagi, nggak apa-apa, masih cukup waktunya. Yang ini, nah. Ini apakah terdapat perbedaan durasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa dengan gaya belajar visual, auditorik, kinestetik dalam menyelesaikan esai di kelas dan di rumah? Oh, berarti ini perlakuannya cuma dua ya, di kelas sama di rumah gitu ya. Jam belajar ya. Jam menyelesaikan esai gitu ya. Di kelas dan di rumah. Kemudian kita kelompok-kelompoknya itu ada visual, auditorik, kinestetik, sama linguistik. Jadi perlakuannya dua, kelompoknya 4. Yang kita mau cek apakah terdapat perbedaan antara eh, ini ya, durasi waktu yang dikerjakan di kelas dan di rumah gitu kan, sama kita mau lihat gaya belajar ini mempengaruhi pengerjaan ini enggak, durasi waktunya ini. Dia ada dua ya. Silakan, siapa yang mau maju? Mungkin teman-teman kelompok juga bisa ya. Yang tadi contoh soal 1, contoh soal 2 ada Excel-nya ya. Excelnya juga boleh dimasukin di Google Drive ya, Adita ya. Jadi teman-teman mau ngerjain Oh ya, latihan baik, Bu. soal bisa bisa mudah. Ya, mungkin boleh di-share sekarang. Atau teman-teman yang mau maju bisa pakai Excel dari teman-teman, baik dari kelompok maupun dari yang tadi Kak Anita, bisa juga biar lebih cepat. Nggak ada? Ada yang maju berarti nih, kalau dibahas sama kelompok nggak ada yang ini nih, nilai nilai yang harusnya kalian bisa dapatkan sebagai nilai tambah ya. Itu berarti masuk ke kelompok lagi nih. Dicatat ya, ini pasti dicatat yang maju. Ayo teman-teman, saya yang panggil atau teman kelompok yang panggil atau mau volunteer aja?
Fariha, oke Fariha. Silakan Fariha. Sudah selesai atau belum? Saya tinggal buat interpretasinya gitu, Bu, sama ngerapihin tabel. Oke, Bentar ya, Bu. oke siap.
Jadi saya sudah selesai izin share screen ya, Ibu. Oke, silahkan. Sudah terlihat kan ya, Ibu? Kenapa? Udah terlihat kan ya, Ibu? Sudah. Jadi buat soal nomor 2 itu, apakah terdapat perbedaan durasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa dengan gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan linguistik dalam menyelesaikan esai di kelas dan di rumah? Nah, ini tabel yang diberikan oleh kelompok dalam soal, tabelnya saya tulis ulang. Kemudian dari tabel ini, saya nyari R, T, B, B besar, T besar, dan B-nya itu. Nah, R-nya itu kan 4 ya, yaitu ada visual, auditori, kinestetik, linguistik. Terus T-nya itu 2, yaitu kelas dan rumah. Buat B-nya itu yang ada di sini, karena nanti itu kita mau nyari ternyata di sini ada data yang hilang gitu. Terus T besarnya itu yang ini, total perlakuan yang YI-nya ini yang di yang sebaris sama H. Habis itu G-nya itu total seluruh nilai pengamatan yang ini jumlah dari yang YJ. Nah, habis itu kita tinggal masukin ke rumusnya yaitu RB plus T kecil dikali T besar dikurang Y per R-1 dikali T-1. Nah, tadi kan R-nya itu 4, B besarnya itu 2,6 ditambah T kecilnya itu 2, T besarnya 13,5 dikurang D-nya itu 25,6. Terus dibagi sama R-1 dikali T-1. Kita dapetin hasilnya itu 3,9333. Nah, kemudian karena ada data hilang, berarti kita juga harus nyari biasnya. Nah, rumus biasnya itu yang ini, B min T min 1 dikali Y, kemudian dikuadratkan per T kali T min 1. Habis itu didapetin biasnya itu 0,88889. Setelah itu, di sini saya ngebuat YI kuadrat, jumlah YI kuadrat, terus jumlah YJ kuadrat sama jumlah YIJ kuadrat buat ngitung di tabel yang bawah ini. Saya langsung ke tabel yang bawahnya aja. Ini saya pakai panduan dari kelompoknya. Kan DB perlakuan itu T-1. Berarti, apa ya Bu ini? T-1 berarti 2 kurang 1. Bentar. Jadi perlakuan T-1 harusnya ada. Harus yang kelompok itu R. Nah, didapetin DB perlakuan itu kan T-1 berarti 2 kurang 1 itu 1. Habis itu yang DB kelompok R-1 itu 4 kurang 1 berarti 3. Kemudian galatnya itu dari ini perlakuan sama kelompok ini kita kaliin aja sebenarnya. Jadi hasilnya kita dapetin 3. Kemudian totalnya itu RT di R, R kali T dikurang 1. Didapetin hasilnya 7. Kemudian JKP-nya pakai rumus yang udah dikasih kelompok, kita dapetin 2,667. Terus JKK-nya saya dapetin 0,565. Habis itu galatnya itu rumusnya JKT dikurang JKP dikurang JKK itu kita dapetin 3,4722. 3,472. Habis itu JKT-nya itu
rumusnya yang YIJ kuadrat dikurang sama EK. Nah, habis itu kita nyari kuadrat tengahnya. Yang kuadrat tengah pelakuan itu didapetin 2,667. Terus yang kelompok itu didapetin 0,188. Terus yang kuadrat tengah galatnya didapetin 1,157. Kemudian kita nyari F hitung. F hitung yang perlakuan itu kan rumusnya KTP dibagi sama KTG. Terus didapetin 2,304. Di situ yang F hitung kelompok itu KTK dibagi sama KTG. Didapetin 0,163. Habis itu kita tinggal masukin ke rumus F tabel dengan derajat bebeknya itu pakai yang P1-nya itu kan yang dari kelompok sama P3-nya itu pakai yang galat sesuai tabel yang dikasih sama kelompok. Habis itu yang F tabel yang kelompok itu pakai rumus buat nyari F tabel di Excel sama, cuman beda di derajat bebasnya aja. Di sini kan V2-nya itu yang perlakuan sama V3-nya itu yang galat. Habis itu udah didapetin, terus ini saya ngebuat hipotesisnya ketinggalan. Jadi buat yang hipotesis pengaruh perlakuan itu H0-nya kan tidak terdapat perbedaan yang signifikan durasi waktu menyelesaikan esai antara siswa yang mengerjakan di kelas dan di rumah. Terus kalau H1-nya minimal ada satu tempat pengerjaan kelas atau rumah yang menghasilkan durasi waktu menyelesaikan esai yang berbeda secara signifikan. Habis itu, buat hipotesis pengaruh kelompok H0-nya itu tidak berpengaruh perbedaan gaya belajar, yaitu visual, auditori, kinestetik, dan linguistik terhadap durasi waktu dalam menyelesaikan esai. Terus H1-nya minimal ada satu gaya belajar yang mempengaruhi durasi waktu dalam menyelesaikan esai secara signifikan. Nah, kemudian kita buat kesimpulan karena dari F hitung dan F tabel perlakuan maupun kelompok itu tuh keduanya sama-sama F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Jadi kesimpulan yang pertama itu eh, H0 diterima. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara durasi waktu mengerjakan esai di kelas atau dan di rumah. Artinya tempat pengerjaan tidak mempengaruhi waktu pengerjaan esai secara signifikan. Kemudian yang kesimpulan kedua ini sama karena F hitungnya itu kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara durasi waktu menyelesaikan esai berdasarkan gaya belajar siswa. Artinya, gaya belajar tidak mempengaruhi secara signifikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan esai. Apakah betul, Ibu dan kelompok? Ya, oke. Gimana? Ada perbedaan nggak sama jawaban kelompok? Terutama di F hitungnya. Sama nggak? Sama perhitungan saya sih beda, Ibu. Yang mana? Di mana yang bedanya? Di dimulai dari kuadrat tengahnya. Coba ke atas. Siapa Fariha? Mm-mm. Dari kuadrat tengahnya coba. Yang mana? Perlakuan apa yang Yang pondok? perlakuan yang kedua, ya, yang perlakuan, Ibu. Coba diklik. Kamu udah ini belum? Tapi yang lain sama. Baru itu aja. Iya, ada jumlah kuadrat sama semua sih, Ibu. Ini DB dibagi JK. Bener nggak?
Yang lain mungkin ada yang mengerjakan dari 37 bagi C37. Ya, udah benar ya. Oh, saya kebalik yang derajat bebasnya, Ibu. Kenapa? Derajat bebasnya kebalik yang saya. Oh, Devina. Iya, Oh, tapi udah dibalik sama nggak? Kalau kamu perbaiki sama nggak? Ada derajat bebas apanya nih ini sama maksudnya? Ibu. Jadi tadi derajat bebas perlakuan sama kelompoknya kebalik. Oh, oke. Tapi udah sama belum? Udah, Ibu. Yang lain teman-teman nyobain nggak? Kalau belum nyobain, nyobain ya. Kerjakan ya. Karena ini sebagai latihan nanti saya lihat dari ini juga apa namanya? Latihan soal per kelompok itu per hari kan dilihat tuh. Jadi kalian tetap masukin kerjaan masing-masing di Google Drive ya. Tapi sama hasilnya. Jadi H0 terima dua-duanya ya. Jadi kalau ini kesimpulannya dua-duanya sama-sama H0 terima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya dari waktu durasi waktu dengan eh tempat ya. Tempatnya mau di kelas apa di rumah gitu kan. Kemudian yang untuk kelompoknya juga H0 terima. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang gaya belajar ini. Gaya belajar tadi visual ya, kinestetik, auditori, sama satu lagi yang paling linguistik ya. Oke, hari ini dikumpulkan ya. Nih, Harika, Harika. Sama teman-teman yang lain juga ya. Ya, Ibu. Untuk latihan soal. Atau kelompok punya ini nggak? Latihan soal lain untuk teman-teman kerjakan. Saya ada sih. Satu soal mungkin ya. Untuk teman-teman semua yang mengerjakan gitu ya. Biar ada apa namanya? Nilai latihan soal. Ntar dikumpulkannya di Google Drive yang sudah Devina ini buat. Ibu maaf mau nanya, itu soal yang dari Ibu, kelompok sekarang ngerjain juga apa enggak, Ibu? Ngerjain nggak apa-apa. Karena kan buat latihan soal ya. Jadi kalau saya kerjain saya soal dari saya maupun dari kelompok, kalian tuh boleh kerjainnya bareng-bareng dengan kelompok. Sebentar nih. Suara saya masih terdengar nggak? Walaupun berisik di sini. Masih jelas, Ibu. Masih jelas ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau misalnya ada latihan soal, sebenarnya kalian mau mengerjakannya bareng dengan kelompok itu nggak masalah ya. Cuma kalau yang harus dikumpulkan, tetap mengumpulkannya individu gitu. Jadi mengerjakannya bersama-sama boleh, tapi nanti yang di-upload di Drive gitu individu. Karena nanti saya lihat, misalnya Devina itu di ada soal nih di pertemuan 5, mengumpulkan apa enggak gitu. Lengkap enggak latihan soalnya? Gitu. Jadi per individu juga ada nilainya, per kelompok juga ada nilainya. Mau mengerjakannya bareng-bareng kelompok juga nggak masalah. Baik, Ibu. Saya screenshot aja ya saya foto ya. Waktu mengerjakannya seminggu ya. Sekarang sisa waktunya boleh kalian gunakan untuk mengerjakan. Tapi kalau mau mengerjakannya nanti, yang penting batas waktunya itu di sebelum Senin. Saya kirim ke Devina aja ya. Atau mau di share screen sini bisa juga sih.
Suaranya belum. Ini ya, terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Ibu. Ini aja. Jadi sisa waktunya ini bisa kalian kerjakan bareng-bareng kelompok boleh atau sendiri juga nggak masalah. Atau misalnya, Bu, saya mau nanti aja ngerjainnya nggak apa-apa. Yang penting nanti submitnya di Google Drive itu maksimal berarti hari Minggu ya. Karena Senin insya Allah kita mulai lagi meeting selanjutnya. Oh iya, kita masih kurang satu berarti ya. Kira-kira kapan nih? Teman-teman bisanya kapan? Oke. Ya, jadi kita masih kurang satu pertemuan. Kira-kira teman-teman bisanya kapan? Sebenarnya dari kami tuh hari Rabu kosong, Bu, nggak ada jadwal. Cuman kemarin infonya ada mata kuliah micro teaching, cuman kepastiannya belum ada sih, Bu. Oh, kalau Rabu saya ada itu kalau pagi. Ada ngajar juga kalau Rabu. Kalau sore sih masih mungkin ya kalau kalau kita online. Masih mungkin kalau Rabu. Teman-teman gimana yang kelompok selanjutnya nih? Siap kalau Rabu ini maju. Enggak, Ibu. Jujur banget ya. Iya nggak apa-apa, saya suka kejujuran kamu. Jadi belum siap ya. Kalau Senin Belum, siap Ibu. kan? Mau nggak mau Senin harus sudah siap ya. Iya, Ibu. Udah Senin dulu. Nanti selanjutnya atau kalau misalnya memang karena kan ini Senin ini seharusnya memang cuti bersama ya. Jadi otomatis memang harus diganti semua perkuliahan yang hari Senin. Eh kalau kita geser berarti di 14 masih pertemuan 5, 21 masih pertemuan 6, kemudian 28 masih pertemuan 7, berarti kita UTS-nya tuh di minggu keduanya di tanggal 5-nya gitu ya. Kemarin di jadwal UTS-nya 1 minggu apa 2 minggu ya? HP saya mati lagi. Ada yang ingat di jadwal yang Mas Bani kirim mungkin? Yang jadwal ada luring daringnya itu loh. Ada yang pegang nggak? Saya pegang tapi di HP-nya mati. Nggak ada yang pegang ya jadwalnya? 1 minggu aja, Ibu. UTS-nya 1 minggu di minggu keberapa, Devina? Di Pekan yang 28 ke-8, itu? ya tanggal 28 April itu, Ibu. Oh, berarti nggak mau UTS-nya di sini ya? Tapi UAS-nya 2 minggu nggak UAS-nya? Kalau kita UTS-nya geser, otomatis nanti yang dengan buffet geser juga kan? Jadi UAS-nya geser. Tapi UAS-nya 2 minggu nggak? Ada nggak? UASnya 2 minggu. UAS-nya 2 minggu ya nggak apa-apa sih. Ya. Ntar kalau kita UTS-nya baru di 5, mungkin buffet baru masuknya di Mei. Di 28, di 5 ya, 5 Mei. 5, UAS dimulai tanggal berapa, Devina? Tanggal 23 Juni sampai 6 Juli. Oh iya, 23 sampai 6. Iya, Iya, Ibu. kayaknya masih bisa sih ini. Kalau masuknya di 5, kita... Eh, nggak di 5 dong. Kita baru UTS-nya di 5 ya? 1, 2, 3.
Kita baru UTS-nya di 5. Kemudian di 12. Atau kalau memang kita kelompoknya itu masih tetap di Senin terus nih, meetingnya 7, 14, 21, 28, UTS-nya yang kita majukan. Misalnya di tanggal, nggak di hari Seninnya gitu maksudnya. Hari Senin tanggal 28-nya masih kelompok yang maju. Terus UTS-nya tuh sekitaran di Rabu atau Kamis atau Jumat mungkin. Itu gimana teman-teman? Nggak apa-apa nggak? Belum ada jadwal untuk UTS sih, tapi ini kalau misalnya ada jadwal kan kita langsung bisa ngetek waktunya gitu gimana teman-teman. Kan kita jadwal UTS tuh di 28 ya, 28 sampai tanggal 2 tuh 1 minggu. Kalau misalnya kita tetap aja nih Senin depan lagi, lagi sampai tanggal 28 tuh sampai pertemuan 7. Kemudian UTS-nya kita bukan di tanggal 5-nya, bukan di tanggal 5 Mei-nya, tapi bisa di Rabunya tanggal 30 atau di Kamis atau di Jumatnya. Gimana? Kalau dari teman-teman. Bersedia nggak? Bingung? Ya udah nanti saya kasih waktu untuk mikirin dulu ya, Devina ya. Baik, Ibu. Kalau misalnya nggak mau, ya ntar kita cari cari waktu tengahnya lagi aja ya. Biar sama-sama setuju. Jadi saya oke, kalian juga oke. Oke, untuk hari ini terima kasih. Silakan kerjakan soalnya. Dan jangan lupa dikumpulkan ya. Untuk hari ini berarti yang maju itu Fariha dan Anita ya. Oke, terima kasih. Eh, kelompoknya belum tutup. Silakan kelompoknya tutup dulu. Oh ya Ibu, maaf sebelumnya sebelum saya nutup eh, presentasi, tadi saya mau tanya buat soal yang tadi. Itu kan ada data hilang, tapi data hilangnya yang mana ya Bu? Oh iya, kayaknya saya salah deh. Itu nggak ada berarti. Nggak ada ya. Oh berarti cuman lihat pengaruhnya aja ya Bu? Ya, aha. Oh ya baik Ibu. Oke mungkin Oke. saya Silakan ditutup dulu. Saya izin menutup presentasi kelompok 5 hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua dan Ibu Ola untuk presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah-salah dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Adita dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu Senin depan ya. Persiapkan yang maju terutama. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama.